Nah teman-teman, kita mulai dari bagian awal yaitu latar belakang. Dalam sejarah filsafat dan juga teologi, pertanyaan tentang keberadaan Tuhan selalu menjadi topik penting. Nah, pemikiran tradisional berfokus pada argumen rasional untuk membuktikan keberadaan dan juga sifat Tuhan. Namun, dengan munculnya postmodernisme, pendekatan ini mulai ditantang. Jacques Derrida yang adalah seorang filsuf dari Prancis, dengan pendekatan dekonstruksinya, dia mengusulkan cara baru untuk memahami konsep Tuhan yang melampaui narasi besar dan kebenaran absolut. Dia mau membuka ruang bagi interpretasi yang lebih dinamis. Nah, Derrida mau mengajak kita untuk mempertanyakan konsep-konsep baku tentang Tuhan. Bukan untuk meruntuhkan iman, tetapi mau memperkaya pemahaman kita dengan menggali makna yang tersembunyi. Dan di dalam makalah ini, kami membahas tentang dekonstruksi sebagai cara memahami keberadaan Tuhan dan dampaknya terhadap praktik keagamaan dan pemikiran teologis. Lalu rumusan masalah yang kami ambil ialah bagaimana dekonstruksi oleh Jacques Derrida ini dapat memberikan pemahaman baru tentang keberadaan Tuhan yang melampaui batas-batasan teologi tradisional. Lalu, metode yang kami gunakan ialah analitis kualitatif dengan mengkaji teks-teks utama, Derrida, dan literatur terkait. Oke teman-teman, kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang postmodernisme. Nah, postmodernisme ini muncul sebagai reaksi terhadap modernisme yang mengedepankan rasionalitas dan kebenaran absolut. Nah, postmodernisme mau menolak narasi besar yang mengklaim memiliki kebenaran universal, melihat kebenaran sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh budaya, sejarah, dan pengalaman individu. Dengan demikian, pemahaman tentang Tuhan tidak terbatas pada satu definisi atau interpretasi tunggal. Postmodernisme mau mengusulkan pendekatan subjektif dan juga plural, dan membuka ruang bagi dialog dan juga refleksi yang lebih mendalam tentang pengalaman spiritual. Hal ini memungkinkan pluralitas perspektif tentang Tuhan, mendorong dialog antar agama, serta mau mengajak kita untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap berbagai pemahaman ketuhanan. Yang kedua, dekonstruksi Jacques Derrida. Nah, dekonstruksi adalah metode yang diperkenalkan Jacques Derrida untuk mau mengeksplorasi makna tersembunyi dalam teks dan ide-ide. Nah, lebih dari sekedar kritik, dekonstruksi ini mau bertujuan untuk membongkar struktur makna yang ada untuk menemukan interpretasi baru, dengan keyakinan bahwa makna tidak pernah final. Dalam teologi, dekonstruksi memungkinkan kita untuk mempertanyakan asumsi dasar tentang Tuhan dan membuka pemahaman ketuhanan yang mungkin tidak terjangkau oleh pemikiran tradisional. Di sini, Derrida melihat bahwa dekonstruksi sebagai proses yang memperkaya pemahaman kita, mengajak kita mempertimbangkan bagaimana bahasa membentuk konsep tentang Tuhan dan membuka ruang bagi dialog serta refleksi yang lebih mendalam. Tuhan dalam dekonstruksi Jacques Derrida. Pemahaman Jacques Derrida tentang Tuhan mencakup pendekatan dekonstruksi yang menantang definisi teologis tradisional. Dalam pandangan Derrida, Tuhan tidak dapat dipahami melalui kacamata metafisika, wujud atau logosentrisme yang mendominasi pemikiran Barat. Yang pertama, dekonstruksi konsep Tuhan. Derrida berpendapat bahwa berbicara tentang Tuhan seringkali terjebak dalam dualisme yang membatasi pemahaman kita. Ia menolak pandangan ini dan mengusulkan bahwa pemahaman tentang Tuhan harus melampaui batas-batas tradisional, membuka ruang untuk penafsiran yang lebih inklusif dan luas. Dalam konteks ini, Derrida tidak mendefinisikan dirinya sebagai religius dalam arti tradisional, tetapi juga bukan ateis. Yang kedua, Derrida mengkritik logosentrisme. Derrida meyakini bahwa kata-kata sepenuhnya dapat menggambarkan realitas. Ia berpendapat bahwa makna dan teks tidak stabil dan selalu berubah, sehingga pemahaman tentang Tuhan juga mencerminkan ketidakpastian ini. Dekonstruksi menjadi alat untuk membongkar klaim kebenaran absolut
dalam teologi. Yang ketiga, kehadiran dan ketidakhadiran. Derrida menekankan hubungan antara kehadiran dan ketidakhadiran dalam memahami Tuhan, berargumen bahwa realitas tidak pernah sepenuhnya hadir. Ia membuka kemungkinan untuk memahami Tuhan dalam konteks pluralisme agama. Kritik logosentrisme. Logosentrisme adalah pandangan yang menempatkan logos sebagai pusat dari sumber segala makna. Derrida mengkritik pandangan ini karena menurutnya logosentrisme membatasi cara kita memahami dunia, termasuk pemahaman kita tentang Tuhan. Menurut Derrida, keyakinan akan adanya pusat makna tunggal ini justru membatasi pemahaman kita, terutama dalam konteks pemahaman tentang hal-hal yang bersifat abstrak seperti Tuhan. Derrida berpendapat bahwa pemahaman kita tentang Tuhan tidak dapat dibatasi oleh logika dan bahasa. Derrida menunjukkan bahwa bahasa tidak memiliki pusat makna tunggal yang tetap. Makna selalu bergerak, berubah, dan tercipta dalam hubungannya dengan kata-kata lain. Logosentrisme yang mengklaim adanya pusat makna tunggal menjadi sebuah konstruksi yang tidak berdasar. Kritik Derrida terhadap logosentrisme memiliki implikasi penting bagi pemahaman kita tentang Tuhan. Logosentrisme mengklaim adanya pusat makna tunggal, maka Tuhan pun akan dipahami sebagai entitas yang hadir secara penuh dan stabil, yang memiliki makna dan tujuan yang pasti. Kritik logosentrisme oleh Derrida merupakan konstruksi yang sangat berharga dalam dunia pemikiran. Dengan meruntuhkan pandangan bahwa ada satu pusat makna tunggal, Derrida membuka jalan bagi pemahaman yang lebih luas dan inklusif tentang berbagai fenomena termasuk agama. Konsep difference dalam pemikiran Derrida sangatlah penting karena ia berusaha melampaui metafisika kehadiran dan logosentrisme. Dengan memahami difference, kita mengakui bahwa dekonstruksi memiliki dimensi teologis yang menunjukkan ketidakmungkinan dalam berbicara tentang Tuhan. Implikasi dari ini adalah munculnya rasa hormat terhadap yang lain, di mana iman menjadi sebuah ketidakpastian yang melibatkan risiko dan kerentanan. Derrida menciptakan istilah difference untuk menandai proses penundaan makna. Makna selalu tertunda dan tidak pernah hadir sepenuhnya. Dalam ini, perbedaan tidak dapat dipahami dalam konteks metafisika yang mencari kesatuan asli. Difference sendiri melibatkan proses yang terus-menerus mendiferensiasikan tanpa adanya identitas final. Dengan demikian, Derrida menolak gagasan makna yang transendental dan menekankan bahwa realitas selalu mengarah kepada yang lain, menjadikan radikal dalam pemikiran filosofisnya. Yang berikut adalah pentingnya penggunaan bahasa dan teks dalam memahami tentang Tuhan menurut Jacques Derrida. Dekonstruksi merupakan salah satu cara dalam membaca suatu teks yang menyatukan anggapan mengenai sebuah teks, bahwa teks tersebut memiliki sebuah landasan dalam sistem bahasa yang berlaku untuk menegaskan struktur, keutuhan, dan makna dekonstruksi. Dalam pendekatannya, Derrida menekankan bahwa pentingnya bahasa dalam membentuk pemahaman manusia tentang Tuhan, dan bahkan konsep ketuhanan dapat dilihat sebagai teks yang terbuka terhadap interpretasi baru. Perspektif dari dekonstruksi Jacques Derrida dipahami sebagai sebuah pendekatan yang krisis dan yang esensial dalam menguraikan serta memahami lapisan makna yang mendalam ketika dalam tindak tutur seseorang terdapat maksud dan makna yang termarginalkan dari pemahaman dasar, ambigu, kompleks, serta multitafsir. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat membantu kita untuk memahami dan mengidentifikasi setiap kontradiksi yang terjadi. Dekonstruksi Derrida juga menekankan bahwa ketika seseorang akan membaca sebuah teks, ia terlebih dahulu harus memeriksa hubungan antara apa yang dikendalikan oleh penulis dan apa yang tidak, di mana hal ini menunjukkan pendekatan krisis yang lebih menggali dalam dari sekedar kata-kata di permukaan teks.
Dekonstruksi Derrida memberikan lensa analitis untuk mengkaji makna dalam sebuah teks. Dekonstruksi juga melahirkan ragam makna yang berusaha untuk melengkapi, mengklarifikasi, atau mendamaikan kontradiksi yang terjadi guna menggali titik tolak yang muncul ketika interpretasi makna baru yang muncul. Dekonstruksi adalah suatu metode mengkaji suatu teks yang menjelaskan bahwa suatu teks mempunyai landasan dalam suatu sistem kebahasaan. Dekonstruksi juga merupakan sebuah cara untuk mengkaji suatu teks yang menjelaskan bahwa suatu teks mempunyai landasan dalam suatu sistem kebahasaan. Proses dekonstruksi sendiri tidak membuktikan bahwa sebuah teks akan terus-menerus mengalami konstruksi dan melahirkan generasi baru dengan mengikuti kecenderungan yang ada. Pembacaan dekonstruksi berkaitan dengan konsep transformasi dan deskripsi, yakni menggambarkan bagaimana sebuah teks dapat digunakan untuk mengembangkan sisi dalam sebuah teks dengan cara memancar dan mengembangkannya secara baru dan secara bertahap. Selain mengilustrasikan teks, dekonstruksi juga menonjolkan kontradiksi yang terdapat dalam detail teks, sehingga informasi dan karya seni baru yang sebelumnya kurang memuaskan dapat hadir. Dekonstruksi Derrida lebih tertarik pada ketidakmungkinan itu sendiri karena dalam filmnya mereka selalu mengakhiri dengan menggunakan logo atau suatu mutlak kebenaran. Sekarang kita akan masuk dalam implikasi pendekatan dekonstruktif terhadap kepercayaan, dampak terhadap cara pandang dan praktik keagamaan. Pendekatan dekonstruktif yang diperkenalkan oleh Jacques Derrida menantang pemahaman tetap tentang makna dalam teks, termasuk teks keagamaan. Menurut Derrida, makna selalu bersifat cair dan tergantung pada konteks serta interpretasi pembaca, sehingga tidak ada makna tunggal yang dapat dianggap final. Dalam konteks keagamaan, pendekatan ini menggugat otoritas dan keabsahan absolut teks suci yang sering diklaim oleh tradisi keagamaan, dengan menunjukkan bahwa makna dalam teks-teks tersebut selalu terbuka untuk berbagai interpretasi. Dekonstruksi juga berdampak pada praktik keagamaan dengan mempertanyakan asumsi-asumsi teologis yang dianggap tidak berubah. Ini dapat menimbulkan krisis identitas dalam komunitas keagamaan atau sebaliknya, membuka jalan bagi praktik yang lebih inklusif dan fleksibel. Dengan mendekonstruksi norma-norma yang telah lama diterima, pendekatan ini memungkinkan individu atau kelompok untuk mengeksplorasi cara pandang yang lebih dinamis terhadap ajaran agama. Kita akan masuk dalam batasan teologi tradisional yang mencakup konsep-konsep yang sudah lama ada dalam berbagai tradisi, terutama Kristen, yang menetapkan kerangka tentang Tuhan, atributnya, dan hubungannya dengan manusia. Jacques Derrida melalui pendekatan dekonstruktif menawarkan cara pandang baru untuk memahami hal-hal ini dengan lebih terbuka dan kontekstual. Tawaran yang diberikan oleh Derrida mencakup yang pertama, definisi Tuhan yang absolut. Teologi tradisional yang memandang Tuhan sebagai entitas maha kuasa dan tak terbatas, dekonstruksi menantang pandangan absolut ini, menganggapnya sebagai hasil interpretasi budaya dan sejarah yang bisa berubah. Yang kedua, sifat Tuhan yang statis. Sifat Tuhan seperti kasih dan keadilan dipandang tetap dan universal dalam teologi tradisional. Derrida melihat sifat-sifat ini sebagai konsep yang dapat berbeda berdasarkan pengalaman individu dan budaya. Yang ketiga, hubungan hierarkis antara Tuhan dan manusia. Hubungan Tuhan dan manusia digambarkan secara hierarkis, di mana Tuhan berada di atas. Dekonstruksi mengusulkan relasi yang lebih dialogis dan interaktif, di mana manusia adalah partisipan aktif. Dan yang keempat, keterbatasan bahasa. Bahasa dan teks suci dianggap terbatas dalam menggambarkan Tuhan sepenuhnya. Derrida menekankan bahwa interpretasi teks bergantung pada konteks, memungkinkan pemahaman yang lebih inklusif. Dengan dekonstruksi, kita diajak untuk membuka batasan-batasan ini, menghadirkan pemahaman ketuhanan yang lebih dinamis, dan memungkinkan dialog yang lebih kaya antara tradisi keagamaan dan yang berbeda. Kita akan masuk dalam kesimpulan dari kelompok kami. Dapat kesimpulan bahwa pendekatan dekonstruktif Derrida memberikan perspektif baru dalam memahami keberadaan Tuhan, dengan menolak narasi besar dan membuka kemungkinan makna. Derrida memungkinkan kita untuk melihat Tuhan sebagai konsep yang dinamis dan kompleks yang melampaui batasan-batasan tradisional.
Ini mengajak kita untuk mempertimbangkan kembali cara kita beriman dan memahami realitas dalam konteks yang lebih luas, memfasilitasi dialog yang lebih kaya dan inklusif dalam kehidupan spiritual dan teologis kita.